Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani Amalia dengan NIM K1C0201008 dari R10 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CKNR. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah akuntansi syariah, hubungan syariah Islam, dan akuntansi, serta perkembangan transaksi Islam. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Bentar ya. Pemikiran mengenai akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berbasis Islam dan telah berkembang pesat dan semakin meluas baik di kalangan masyarakat umum maupun pemerintah. Dan sampai saat ini, perkembangan ekonomi Islam telah berkembang dengan cepat. Sistem ekonomi Islam mulai diakui di berbagai negara. Sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam konsep maupun praktiknya selama beberapa tahun terakhir mampu menunjukkan dampak positif dari perekonomian di berbagai negara. Akuntansi syariah pada dasarnya sama dengan akuntansi pada umumnya. Hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik, serta tujuan. Dengan lahirnya akuntansi syariah, ini sebagai salah satu cabang dari ilmu akuntansi sangat baik karena banyak membawa dampak positif, khususnya dalam bidang perekonomian dalam suatu negara yang mengaturnya. Kemudian, pengertian akuntansi syariah itu secara umum. Akuntansi secara umum itu merupakan kumpulan atau prosedur-prosedur untuk mencatat dan mengklarifikasikan, mengistisarkan, dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan akhirnya akan diimplementasikan dalam laporan tersebut. Sedangkan kalau akuntansi syariah itu merupakan akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomi suatu bisnis individu ataupun kelompok ataupun perusahaan yang bersumber hukum Al-Quran dan sunnah untuk mencapai kekayaan dan kemakmuran yang sebenarnya atau falah. Dan pada dasarnya akuntansi syariah itu mengakui pendapat logis. Pendapat logis ini yang universal, yang sesuai dengan hakikat kebenaran yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana akuntabilitas proses bisnis dan hasil bisnis dari aktivitas ekonomi secara penuh dinilai adil untuk kemakmuran umat manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak berbasis paham kapitalis dan sosialis. Oke, kemudian hubungan akuntansi dengan syariah. Akuntansi syariah itu kan bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, yang dimana keduanya itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kebaikan yang dapat kita dapatkan dalam akuntansi syariah ini, yang pertama, dapat menggunakan prinsip sesuai dengan syariat Islam yang merupakan kewajiban. Kedua, adanya kebaikan dari akad-akad dalam akuntansi. Yang ketiga, kejelasan dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, menjadi salah satu cara ibadah kepada Allah dengan kejujurannya. Dan yang terakhir, jauh dari kata riba. Kemudian, perkembangan transaksi syariah. Akuntansi syariah ini pertama kali diterapkan perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat ini akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Nah, perintisnya adalah Ahmad El-Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba atau bagi hasil pada tahun 1963. Kemudian perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI ini merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan pada pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakasai oleh berbagai orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI serta Majelis Ulama Indonesia MUI yang pada waktu itu sekitar tahun 1960 sampai 1961. Nah, jadi itulah teman-teman materi terkait tentang akuntansi syariah dan hubungannya akuntansi dengan syariah. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya Rani Amalia, pamit undur diri. Saya akhiri dalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.